Memang kan sekarang ini musimnya ini ya, apa namanya, banyak virus-virus nih ya, banyak penyakit karena kan musimnya pancaroba. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jadi sebisa mungkin memang kita mengajarkan dan mencontohkan kepada anak-anak bagaimana pola hidup sehat yang baik supaya anak-anak kita juga bisa ikut dengan pola hidup sehat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan channel kesayangan kita semua, KBTK Al-Hikmah Surabaya. Ayah bunda sahabat KBTK Al-Hikmah Surabaya, kali ini kita ada di podcast keempat, yaitu Parents Talk, yang dimana nanti kita akan membahas seputar kesehatan anak. Nah, kalau biasanya kita membahas tentang pola asuh dan parenting, tapi kali ini tema yang sangat istimewa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya cuaca saat ini sedang pancaroba, yang tadinya kemarau sekarang berubah menjadi hujan. Dan ayah bunda, ternyata cuaca saat ini sangat berefek kepada kesehatan anak-anak kita. Nah, kalau ayah bunda mendengar atau melihat berita di TV atau media sosial, banyak sekali wabah-wabah atau penyakit yang banyak menyerang anak-anak usia dini. Nah, untuk itu saya di sini tidak sendiri. Saya bersama narasumber kita, yang dimana beliau adalah seorang ahli di dunia kesehatan. Nah, kira-kira siapa narasumber kita kali ini? Langsung saja kita lihat. Oke. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast kita Parents Talk ini dokter. Ini kali pertama ya dokter ya ke sini ya. Bener Bu Dita. Kali pertama nih. Betul. Bagaimana dokter perasaan hari ini, atau apa kira-kira tadi pagi apa yang dialami dok? Alhamdulillah baik ya, cuman memang agak dingin ya belakangan ya. Betul. Jadi apa namanya, cuacanya nih 1-2 minggu ini terutama ya, pagi mendung, nggak pagi doang ya, siang malam mendung terus. Jadi memang apa namanya, banyak anak sakit Bu Dita. Gitu ya dokter ya. Soalnya Masya dingin. Allah. Nah, ini karena dokter ini pasti sering kedatangan pasien ya dok ya. Dan banyak nggak sih dok anak-anak usia dini gitu yang datang ke dokter akhir-akhir ini dok? Iya, jadi sekitar mungkin 1-2 minggu ini ya, karena kan mulai kayak hujannya kan deras, terus habis gitu intens ya hujannya ya. Jadi memang belakangan ini lebih banyak pasien-pasien yang datang karena berobat daripada yang sehat yang mau vaksin dan sebagainya kayak gitu. Terutama batuk, pilek, wah banyak banget ini. Masya Allah. Nah, kira-kira ini dokter apa? Monggo kita dengarkan perkenalan dokter dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya Dr. Lini Delina, spesialis anak di RSI Jemur Sari, termasuk juga salah satu wali murid dari Alfa Kurota Abdullah, anak di B3 ya. Betul, dokter. Ya, insya Allah hari ini saya mencoba membagi ilmu kepada orang tua supaya bisa jadi bekal untuk menyiasati gimana sih supaya anak-anak ini terhindar dari sakit. Kalau udah sakit itu pencegahan pertamanya tuh bagaimana kayak gitu. Alhamdulillah sama TK Al-Hikmah ini saya diberi kesempatan ya Bu Dita ya untuk berbagi informasi ini. Matur nuwun sangat loh sebelumnya. Sama-sama dokter. Oke, ini fun fact-nya ternyata dokter Lini ya, kalau dipanggil di dokter Lini ya, dokter ya. Dokter Lini ini ternyata salah satu wali murid KBTK Al-Hikmah ya dok ya, Mas Alfa. Nah, kalau kami sebagai guru itu mengamati Mas Alfa ini salah satu murid yang sangat protek dengan kesehatan dirinya loh dok. Iya benar. Ananda ini sangat hati-hati begitu, apalagi kalau dirasa kurang fit begitu ya, atau mungkin sedang wabah flu dan sebagainya, itu masker itu nggak ketinggalan loh dokter. Iya benar. Nah itu gimana itu dok? Ini unik loh untuk anak usia dini, kan biasanya
masuk gitu udah pakai masker ya, nanti pulang udah maskernya nggak tahu di mana. Iya, iya, bener. Atau mungkin masuk itu udah rapi gitu pakai masker, ternyata 2 jam kemudian maskernya udah kusut, kena keringat dan sebagainya. Tapi Mas Alfa ini salah satu siswa yang dia itu konsisten dari awal masuk sampai akhir tetap pakai masker. Nah itu iya. tetap menjaga. Nah ini pasti ada peran dokter juga ya sebagai orang tua untuk mengarahkan gitu untuk bagaimana sih bisa menjaga dirinya. Nah, menurut dokter ini bagaimana dok untuk bisa menjaga kesehatan anak usia dini dok? Iya, Masya Allah ya. Alhamdulillah kalau Alfa kayak gitu ya. Jadi memang kalau saya sih saya tekankan baik ke diri saya, ke pasien-pasien saya, mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati ya kan? Bener ya Bu Dita ya? Betul. Kan sebenarnya kayak anak dikasih obat terus itu kan kasihan. Dikit-dikit kalau sakit kasih obat, dikit-dikit sakit kasih obat. Padahal seharusnya kalau misalnya anak ini bisa dicegah sebelum dia sakit, ya nggak perlu obat yang yang macam-macam dan sering, biasanya kan seperti itu. Jadi memang dari kecil sebisa mungkin kita menjaga nih kesehatan itu dari mana? Paling kecil kan dari rumah, ya kan? Jadi dari rumah ya harus kita kalau saya selalu menekankan ke Alfa ya kita omongin sambil kita contohin. Kalau kita cuma ngomongin aja nggak kita contohin kan susah kayak gitu. Jadi biasanya ini kalau anak-anak sekarang itu kalau diomongin itu harus sama kayak diajak ngobrol, nggak cuma disuruh harus pakai masker ya, harus begini, enggak kayak gitu. Jadi yang penting memang jaga kesehatan, jaga kesehatannya dengan pencegahan. Itu terutama yang pertama pakai masker, terutama kalau kayak kita sedang sakit atau misalnya ada teman-teman yang lagi sakit, itu saya selalu bilang ke Alfa, nanti kalau sakit pakai masker, nanti kasihan teman-teman yang lain ketularan kan seperti itu. Betul. Nah kalau misalnya Alfa lihat ada temennya yang sakit, kan mungkin mereka masih mau main gitu ya sama Alfa atau sama teman-teman yang lain, nggak apa-apa, tapi biar Alfa nggak ketularan pakai maskernya, paling nggak nanti Alfa nggak jadi ikutan sakit kayak gitu. Terus selain masker, sama satu lagi biasanya kalau masker itu kan kadang-kadang anak-anak ini seringnya dia lupa kalau habis makan, ya kan? Iya, betul. Pakai masker, begitu udah makan dilepas, udah lupa nih dipakai kan. Jadi kayak gitu-gitu kadang-kadang saya sering ngingetin Alfa nanti kalau pakai masker habis makan dilepas dipakai lagi ya. Terus mama selalu bawakan masker tambahan di tas karena kan anak-anak ini kan gampang basah, main apa dikit. Nah kayak gitu. Jadi biasanya saya selalu sudah ada cadangannya gitu di tas, yang mana Alfa nih harus tahu tempatnya di sini. Nanti kalau misalnya memang Alfa nggak bisa ngambil, minta tolong Ustazah buat diambilkan, nggak apa-apa, nanti Alfa ganti kayak gitu. Tapi tiap kali habis copot harus kalau udah bisa dipakai lagi, saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua cuci tangan, ya. Tapi kalau cuci tangan sendiri kan memang kalau saya lihat di Al-Hikmah ini masuk itu kan udah cuci tangan dulu ya biasanya ya. Jadi enaknya saya tinggal ngomongin aja tuh. Di depan kan harus cuci tangan tuh biar nggak kotor, karena tangannya nih kalau udah kotor banyak kumannya. Lah Alfa kan suka lupa kadang-kadang apa-apa dimasukin ke mulut, nanti kumannya masuk mulut gimana gitu. Jadi akhirnya dia gitu harus cuci tangan kayak gitu. Terus saya juga bilang ke Alfa kalau badannya kerasa nggak enak, misalnya Alfa ini kadang-kadang anak-anak ini kan ngerasa sendiri loh, mereka itu panas kah, pusing kah, atau mungkin badannya kerasa capek semua, atau mungkin tenggorokannya sakit. Kan kalau anak TK ini kan udah bisa ngomong, udah bisa komunikasi ya sama orang tuanya. Itu saya selalu bilang, Alfa kalau nggak enak badan Alfa bilang. Jadi nanti mama periksa atau mungkin bisa diperiksakan ke dokter buat orang-orang tua yang lain ya kayak gitu. Karena kita kan juga ngajarin mereka supaya aware sama badan mereka kayak gitu. Jadi biasanya dia kalau misalnya emang nggak enak badan, dia dari pagi atau apa udah ngomong, tenggorokan Alfa nggak enak mama, atau badan Alfa agak nggak enak. Nah ini saya udah alarm nih, ini kenapa nih? Biasanya saya cari satu-satu kenapa. Kalau misalnya memang masih memungkinkan untuk sekolah, saya sekolahkan tentunya.
dengan saya ini ya apa namanya banyak-banyak edukasi dia, jadi jangan kecapean, terus apa namanya kalau udah main tetap pakai masker, nanti kasihan temennya, rajin cuci tangan. Terus kalau misalnya kayak anak-anak nih yang suka ini kan kadang-kadang batuk nih di mana-mana, nah itu kan harus dibilangin kalau batuk ditutup Alfa ya, kayak gitu. Kalau bersin ditutup, kalau misalnya nggak pakai masker supaya teman-temannya nggak ketularan, kayak gitu. Itu sih. Terus kalau mau berbagi makanan, jangan yang sudah digigit dikasih ya kayak gitu. Anak-anak nih soalnya bisa macam-macam Bu Dita ya. Jadi benar-benar saya harus kita ajarin kasih yang utuh, nanti ya buat dia aja dihabisin. Jadi tidak berbagi di tempat makan yang sama ya Bu Dita ya. Soalnya memang rata-rata penularan dari kuman itu antara kita tuh omong-omongan ya, nanti kumannya itu bisa lewat udara atau lewat air liur dari tempat makan biasanya, entah sendok, garpu, tempat makannya atau yang bekas gigitannya gitu-gitu. Sama satu lagi biasanya itu dari misalnya contoh anak katakanlah kena flu Singapura ya. Nah biasanya kok dia main bintik-bintik yang isi airnya itu kalau misalnya pecah dia pegang-pegang itu kan bisa menularkan. Makanya saya sering bilang ke Alfa sering cuci tangan. Itu sih yang penting tuh itu. Masya Allah. Itu. Ini menarik dokter. Tadi poin yang saya tangkap yang pertama komunikasi ya dok. Pasti komunikasi dengan anak, apalagi anak usia dini sekarang ya dok ya. Masya Allah anak-anak itu perkembangannya luar biasa, perlu diajak diskusi, perlu banyak bicara. Terus yang kedua tadi juga dokter bilang harus dicontohkan gitu. Nah kalau anak-anak itu dikasih tahu aja udah pasti angin lalu gitu ya dok ya. Kecuali kalau orang tuanya yang mencontohkan. Terus tadi juga ada pola hidup sehat, termasuk cuci tangan. Nah ini dok, gimana dok cara menerapkan pola hidup sehat ke anak usia dini nih dok? Mungkin kalau kami atau sebagai orang tua itu biasanya kita sibuk dengan aktivitas, kemudian lupa harus bagaimana menerapkan hidup sehat. Nah itu gimana dok biar sebagai orang tua itu bisa aware gitu dok? Sebenarnya simple ya Bu Dita ya. Jadi seperti yang Bu Dita bilang di poin kedua, anak-anak ini kan harus dikomunikasikan dan dicontohkan. Kalau mereka itu cuman disuruh ayo pakai masker, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Mereka tuh kalau misalnya dibilang nggak boleh, tambah kayak disuruh. Jadi A jadi B dia, ya kan? Wah ini aku dilarang berarti ini nih. Tertantang ya dok ya. Biasanya kita kan mencoba dia kan. Jadi biar anak-anak ini terbiasa dengan pola hidup sehat, dia ngelihat orang tuanya. Karena anak-anak ini selalu kebanyakan ya kepo dengan apa yang dilakukan orang tua, bener nggak? Benar. Iya, jadi pengen tahu orang tuanya ini ngapain. Children see, children do. Iya, jadi misalnya kita pingin anak kita pakai masker, sama kita pun juga mencontohkan. Oh kalau keluar, misalnya kayak di tempat yang keramaian atau kayak kita lagi sakit, atau misalnya di rumah aja kita sakit kita pakai masker kayak gitu, supaya nanti dia juga mikir oh iya mamaku aja di rumah pakai masker ya biar aku nggak sakit kayak gitu. Terus selalu ngajarin ya kita juga nyontoin. Oh mau makan kita cuci tangan itu. Biasanya sih yang sering kita ini kan nih kayak Alfa nih ya pulang. Alfa dari manapun pulang sekolah, pulang dari manapun harus mandi, saya bilang gitu. Karena kan di luar ini banyak kuman kayak gitu. Jadi selalu saya suruh mandi, keramas dari ujung rambut sampai ujung kaki, baru ganti, boleh bebas main di rumah. Jadi jangan sampai di rumah itu pulang dari sekolah ya langsung aja main, makan kayak gitu. Padahal kan dia sendiri kan di luar kita nggak tahu bawa kuman kayak gitu. Jadi kita pun juga nyontohin pulang juga ya saya juga mandi kayak gitu. Terus sikat gigi itu sehari 3 kali. Jadi pada saat pagi, kemudian mandi sore, sama sebelum tidur. Itu jadi dia ngelihat mau papa nih ngapain sih malam-malam gitu ya. Ya kan kita habis makan. Nah, makan itu kan biasanya ada sisa-sisa makanan. Kalau nggak dibersihkan nanti jadi kuman gitu. Terus karena dia ngelihat kitanya sikat gigi, kadang-kadang kita ajak bareng, ayo kita sama-sama yuk sikat gigi. Lama-lama jadi kebiasaan sama dia, sehingga dia lama-lama inget, wah aku habis makan malam nih harus sikat gigi nih gitu. Terus
makan makanan yang bergizi ya, bergizi ini juga, tuh. iya. Kan harus ada sayur, buah, selain protein sama karbohidrat yang ini ya hewani sama nasi dan sebagainya. Tapi kita juga harus makan juga supaya anaknya nggak ngerasa Contoh ya. iya kan, kalau enggak mama nih nyuruh Alfa makan sayur tapi mama sendiri nggak makan sayur, gimana dong gitu. Terus kadang-kadang tuh ini kita kasih kayak buku cerita atau apa namanya kayak short movie gitu, film-film gitu tentang edukasi, pentingnya sayur, pentingnya buah, kayak gitu supaya dia juga tertarik kan. Kan sekarang banyak buku-buku ceritanya kan keren-keren. Itu sama satu lagi, istirahat yang cukup. Oke. Nah, anak-anak ini suka kalau misalnya udah pulang sekolah, kalau misalnya dia sudah excited main dengan barangnya, lupa istirahat. Padahal tidur yang cukup dan tidur yang berkualitas itu kan apa ya, meningkatkan daya tahan tubuh kan. Nah, itu. Iya, kalau untuk cukup istirahat itu kira-kira berapa lama dok untuk waktu biasanya kalau anak-anak TK ya itu kan sekitar umurnya 3-4 tahun ya. Ya 8 sampai 10 jam satu hari nih ya. Nanti kan bisa terbagi kayak gitu. Sama mereka tuh yang suka lupa itu minum air. Itu dok. Ya. Betul. Nah, supaya mereka itu doyan minum air, orang tua harus mencontohkan. Iya. Karena seringnya itu anak-anak itu melihat orang tuanya tuh minum minuman yang berwarna-warni. Nah, mereka pingin nyoba nih. Orang tuanya minum ini nih, jajan ini nih gitu. Akhirnya mereka nyoba. Ya, namanya berwarna. Seringnya kan pasti mereka lebih seneng ya. Mereka akhirnya melupakan air putih. Padahal kan anak-anak ini yang penting air putih dan susu. Oke. Ya. Putih dan susu. Teh itu harus dikurangi karena teh itu menyebabkan anemia atau kekurangan darah karena kekurangan zat besi. Oh gitu. Ya, dia itu menghambat pembentukan zat besi pada anak-anak. Jadi sebisa mungkin ya anak-anak yang minumnya air putih, susu kayak gitu. Kalau emang yang lain-lain itu nggak dikenalkan pun sebenarnya juga nggak apa-apa, Bu Dita. Oke. Kayak air putih, gitu. susu itu ya dok ya. Iya, air putih karena kan memang mineral water kan netral ya. Betul. Kalau susu kan dibutuhkan untuk protein, untuk pertumbuhannya dia kayak gitu. Nah kalau susu sendiri nih dok, kalau kita lihat di pasaran sekarang kan juga banyak sekali yang mengandung gula ini dok. Nah, iya gimana benar. dok tipsnya untuk bisa memilih susu yang tepat untuk Ya. usia dini? Jadi kalau saya sih terutama yang rasanya tidak terlalu manis ya. Kan banyak rasa. Jadi biasanya saya lebih suka pakai yang plain. Kalau kayak yang coklat kayak gitu tuh benar-benar saya kurangi dan apa namanya sebisa mungkin enggak lah kayak gitu. Karena begitu mereka tuh udah ngerasa itu yang enak, akhirnya yang lain-lainnya jadi nggak mau. Terus biasanya kalau manis itu kan kalau too sweet itu anak-anak itu sering ini apa namanya jadi kayak nggak fokus, gerak ke sana, gerak ke sini kayak gitu. Terus berpengaruh ya dok ya? Iya, sama kadang-kadang itu jadi kayak sugar rush gitu kan ya. Terus gampang kenyang. Kalau gampang kenyang karena makanan yang mengandung gula yang tinggi, akhirnya dia makanan utama kayak yang karbohidrat, protein yang untuk mengemukkan, dia nggak masuk banyak, nggak masuk maksimal. Kayak gitu. Oke, baik dok. Jadi di pola hidup saat ini pun ternyata kuncinya juga sama ya dok ya? Iya. Komunikasi dan mencontohkan ya. Benar. Dan itu harus konsisten begitu ya dokter. Betul. Harus kedua-duanya. Betul. Bapak, ibu, sama yang ada di rumah. Kalau perlu makan bareng gitu ya dok ya. Iya, benar. Kalau anak-anak itu kan biasa PR-nya itu nggak mau sayur, nggak mau buah, itu butuh effort banget untuk mengenalkan, untuk ayo makan. Nah itu karena sebaiknya itu mulai dikenalkan sejak kapan sih dok? Dari dini, dari ibaratnya itu gini, mereka itu kan kalau masih umur 2-3 tahun ke bawah, mereka itu kan absorb mind, ya kan? Jadi menyerap semuanya. Baru nanti setelah 2-3 tahun itu baru dikeluarkan sama dia. Jadi mulai dari sedini mungkin tuh kita udah mencontohkan. Itu kita secara nggak langsung udah kayak ngajarin dia, oh iya mamaku tuh dulu suka
mau makan ini nih kayaknya enak banget ya, makan brokoli ya. Jadi dia begitu lihat brokoli, oh iya ya ternyata enak ya kayak gitu. Jadi secara psikologis pun tersugesti. Benar. Jadi emang dari dini gitu. Kalau Budita nanya dari mana, dari dini memang dari kecil banget. Nanti aplikasinya ya setelah 2-3 tahun dia udah bisa responsive feeding, dia minta makan sendiri apa sendiri tuh ya dia udah aku mau ini, aku mau buah, aku mau sayur, aku mau sukanya buahnya apa. Dan anak-anak itu beda-beda, Budita. Jadi kalau saya sih suka kalau anak itu pakai ini prinsipnya Montessori ya, follow the child. Ya, jadi kita ngelihat anak ini, kita ikutin dia ini sukanya apa. Yang penting kita ngasih tahu dia dan ngelihat ada batasan-batasan yang kalau memang di luar batasan yang membahayakan dia, ibaratnya gitu. Jadi misalnya nih, oh anak ini dia doyannya makan. Kalau misalnya dia ini nyiapin sama-sama mamahnya, masak bareng, bareng. Ya udah kita ajak nih anak ini. Mau makan apa? Mau makan buah atau apa? Mau nggak potong sama mama? Ayo kayak gitu. Jadi tambah lebih oke biasanya kayak gitu. Jadi melibatkan anak ya. Iya benar, melibatkan anak. Misalnya dia sukanya yang tipenya yang belanja, ngelihat sesuatu yang lucu-lucu atau apa dimakan sama dia, ya udah kita ajak nih anak ini, mau apa, mau ini belanja, ayo kita bikin belanjaan, Alfa pingin makan apa kita belanja, nanti mama yang buat, Alfa coba, pasti kan enak gitu. Terus ada juga anak-anak yang suka ini, sekarang kan lagi marak jadi YouTuber ya anak-anak ya, jadi suka ngomong gitu kan di video gitu ya. Alfa ini kebetulan juga suka begitu ya. Saya akomodir aja. Kapan tuh dia cerita, Mama Alfa habis bikin teh telang. Oh iya mau di video bikin. Iya dia bikin gitu, dia semangat kirim ke tante ke omnya videonya. Terus kan kalau di Al-Hikmah ini habis ada pasar sehat ya. Itu dia kan cerita habis ada pasar sehat Mama, ada lagunya. Oh iya lagunya apa? Coba sih mau di video, mau dibikinin, ayo kirim. Itu bikin dia semangat ya. Oke dokter, Masya Allah menarik ya dok ya. Ternyata pola hidup sehat itu penting ya dok ya. Sedini mungkin ya dok. Benar. Karena kaitannya sama perkembangan anak berikutnya. Iya. Nah kaitannya sama perkembangan anak, kemudian kondisi anak saat ini itu dok. Kalau saya lihat berita itu kan banyak sekali wabah atau penyakit gitu ya dok. Benar. Yang menyerang anak usia dini gitu. Betul. Nah kalau dokter sendiri yang dokter tangani akhir-akhir ini apa dok? Dan bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Oke. Jadi Budita tadi kan udah diomong nih, ini kan kita nih di musim dingin, hujan ya, pancaroba dari panas ke dingin ya. Kebanyakan mostly itu viral infection, jadi virus-virus ya. Virus itu justru memang dia yang cepat untuk kayak menularkan, kayak gitu. Sama seperti waktu kayak COVID-19 kemarin, itu kan cepet ya kayak gitu. Sama seperti ini, jadi virus adenovirus, rhinovirus, nama virus-virusnya ya itu bikin batuk pilek. Batuk pileknya itu nyeri tenggorokan, panas, batuk pilek, anaknya lemas, kayak gitu, itu banyak banget. Terus radang, radang ini banyak terutama yang ini ada kayak sariawan-sariawannya di tenggorokan, ya. Itu virus juga sama. Jadi biasanya itu kalau nggak virus bakteri, tapi yang paling cepat menularkan memang kan virus ya. Itu. Terus berkaitan dengan yang sariawan yang di dalam mulut, itu juga sering itu flu Singapura. Flu Singapura itu ini ada kayak pelentingan-pelentingan gitu, bintik-bintik isi air, mirip kayak cacar, cuman lokasinya itu khusus dia. Makanya nama lainnya itu hand, foot, and mouth disease. Jadi dia itu cuma terbatas di tangan, di kaki, di mulut itu ada sariawannya, sama bisa di pantat kadang-kadang. Beda dengan cacar. Kalau cacar itu virus juga banyak juga nih cacar nih. Banyak. Itu bintik-bintik tapi seluruh tubuh. Tuh ada panasnya kayak gitu. Jadi batuk pilek bisa, terus habis itu radang yang ada sariawannya itu sekarang lagi banyak. Kemudian cacar, flu Singapura, sama gondong.
Oke, ada gondong juga. Gondong itu juga virus ya? Dok? Virus juga. Jadi gondong sama campak itu penyebabnya sama-sama paramyxovirus. Cuman kalau gondong itu dia virusnya itu menyerang ini apa namanya kelenjar air liur. Jadi di sini ya biasanya ya. Jadi kalau misalnya ada anak panas, kemudian ada lehernya sakit dan membesar, nah itu udah harus diwaspadai. Terus kalau yang campak itu dia panas, kemudian badannya tuh kayak merah-merah seluruh badan. Kalau cacar itu kan bintik-bintik seluruh badan panas. Kalau flu Singapura itu bintik-bintiknya di tangan, kaki, mulut kayak gitu. Jadi kebanyakan sih virus, batuk pilek. Nah, selain itu karena sekarang ini musim hujan, juga mulai hati-hati demam berdarah. Karena nyamuk-nyamuknya demam berdarah, jentik-jentiknya itu suka air kan, genangan-genangan air dan sebagainya. Itu sekarang udah mulai banyak. Makanya harus hati-hati kalau yang udah mulai panas, panasnya itu tiba-tiba tinggi, kemudian dikasih obat penurun panas dia itu nggak mempan ya biasanya, itu 3 hari udah harus ke dokter. Ya, terutama kalau ada yang keluhannya tuh ini panas tinggi, nggak turun, kemudian udah pusing, badannya tuh sakit semua, anaknya nggak mau makan, terus kadang-kadang sampai nggak mau jalan. Jadi apa namanya kayak kerasa nyeri banget, terus mual sama muntah kalau makan, kayak gitu. Kadang-kadang ada nyeri perutnya, itu cepat dibawa aja, kayak gitu. Terus itu apakah menunggu 3 hari dok? Tergantung ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya dia panas tinggi, itu kan pasti orang tua panik biasanya. Biasanya kan pasti kita sarankan minum yang cukup dulu sesuai dengan kebutuhan cairannya dia. Kemudian diminumkan obat panasnya sesuai gejalanya tiap 4-6 jam seperti itu. Yang ada di rumah. Biasanya kan pertolongan pertama kan di rumah begitu ya. Istirahat yang cukup. Tapi kalau misalnya memang panasnya demam berdarah ini kan biasanya tinggi langsung sekitar 39-40, itu bikin orang tua panik. Nggak apa-apa, ke dokter aja. Cuman biasanya setelah kita evaluasi kan kita cari nih sumber infeksinya. Kalau misalnya sumber infeksinya belum ketemu, nanti biasanya kita kasih obat sesuai gejalanya. 3 hari panas pasti kita suruh kontrol, kita cekkan nih darahnya gitu. Karena demam berdarah sendiri ini kan nggak apa ya, nggak terlalu kelihatan. Kalau masih awal tuh ya sama seperti infeksi virus yang lain, panasnya tinggi, badannya sakit semua, anaknya lemes kayak gitu. Itu kok demam berdarah. Kalau tipes itu biasanya penyebabnya yang tadi saya bilang kan lalat ya. Jadi makanya penting banget ngajarin anak-anak itu cuci tangan. Karena tipes itu dari makanan, minuman, mainan yang dihinggapi lalat. Tuh, terus dimakan nih sama dia, masuk kan ke pencernaan kita. Atau habis main terus bener gitu. Ya bisa jadi seperti itu. Karena kan kalau musim hujan banyak lalat-lalat memang kan. Kadang-kadang kan kita nggak ngerti ya kan. Itu terus biasanya, tapi kalau misalnya panasnya tipes ini dia tidak setinggi demam berdarah. Jadi biasanya cuma sumber-sumber antara kisaran 37,5 38. Cuman awet. Jadi bisa sampai 5 hari, 1 minggu tuh panasnya segitu terus. Sama biasanya terutama keluhannya itu di pencernaan. Karena kan apa namanya ditelan sama dia itu kumannya kan di pencernaan itu. Jadi biasanya entah perutnya yang sakit, entah biasanya tuh disertai diare atau malah nggak bisa BAB biasanya kayak gitu. Kembung, terus mual muntah kayak gitu biasanya. Sama anaknya biasanya lemes. Dan ada juga yang panasnya itu terutama tiap malam. Jadi sore menjelang malam, dan mereka itu kadang-kadang malamnya itu ada yang sampai ngelindur. Yang biasanya nggak ngigau-ngigau tuh bisa sampai ngelindur ngigau-ngigau, itu bisa kayak gitu. Tuh makanya memang kebersihan rumah, kebersihan lingkungan sama anaknya tuh benar harus dijaga kalau tipes ini ya, kayak gitu. Kalau kayak apalagi ya, biasanya itu kalau kayak musim hujan gini, serangga ini kan banyak ya, serangga dan hewan pengerat biasanya itu kan pada keluar semua, tikus keluar, kecoa keluar ya kan. Itu biasanya anak-anak itu rawan, mereka suka di bawah main-main, itu
pegang-pegang lupa. Nah, gejalanya biasanya pencernaan, muntah, mencret, makanya memang harus sering dibersihkan. Sering dipel gitu, terus dibersihkan, terus anaknya diajarin apa namanya, misalnya suka duduk di bawah, itu nggak pakai, biasanya kan mereka tuh suka cuman pakai kayak kaos kutang, celana dalam, atau pakai celana pendek, itu kalau bisa di musim-musim kayak gini, pakainya yang panjang-panjang. Tuh, terus sering pakai kayak minyak-minyak telon atau apa ya, lotion-lotion yang ada kayak lavendernya. Ya, karena kan itu biasanya ini ya, apa namanya, bisa jadi kayak pencegahan buat kayak demam berdarah itu kan. Jadi kan nggak gampang digigit kayak gitu. Serangga-serangga juga biasanya nggak terlalu mau deket kayak gitu. Itu sih biasanya. Jadi kalau bisa dirangkum nih ya, kebanyakan kan sakitnya batuk pilek karena virus itu tadi, radang yang ada sariawannya, kemudian cacar, kemudian flu Singapura, kemudian campak, gondong, itu demam berdarah, sama tipes biasanya. Banyak ya, banyak. Harus hati-hati banget pokoknya musim dingin kayak begini nih. Ini menarik dok, saya jadi mengingatkan diri saya juga. Karena di rumah juga ada 2 balita ini. Iya, benar. Jadi apa namanya, kita juga harus pesan sama orang rumah, misalnya kita apa namanya, ibu-ibu yang bekerja gitu ya, orang tuanya keduanya bekerja, ya kita titipin benar-benar di rumah ini apa nih harus dibersihkan, apa namanya, apa rumahnya, terus habis gitu kok demam berdarah itu kan 5M ya. 5M itu kan menguras bak mandi. Menguras bak mandi. Kemudian kalau misalnya ada vas-vas bunga yang isi air itu kan mengganti airnya secara berkala, karena kalau air bersih itu jentik sama nyamuknya tuh nggak terlalu suka dia. Tapi kalau airnya kotor suka dia kayak gitu. Terus menutup genangan-genangan air ya kan kayak gitu. Terus kayak ada apa ya, sampah-sampah plastik apa kayak gitu, itu kan harus yang membersihkan. Kemudian biasanya kan ditutup dengan tanah itu ya, pakai pasir-pasir itu ya. Sama menebarkan ini abati. Iya, jadi kalau misalnya dari puskesmas atau lingkungan sekitarnya itu kan biasanya ada program tuh dari pemerintah kan. Minta aja kalau nggak dikasih supaya ditebarkan. Ngurangin banget itu. Ngurangin banget itu. Itu sih kebersihan ya, terutama ya. Terutama kebersihan. Nah ini dok, tadi kan dokter juga menyampaikan kalau misalkan orang tua bekerja bisa dititipkan sama orang rumah. Iya benar. Nah ini kan berarti ada andil besar ya dok dari orang tua, begitu ya dok ya. Jadi nggak hanya menyerahkan ke orang rumah, tapi bagaimana orang tua juga memantau, kemudian mendampingi dan sebagainya. Nah itu dok, mungkin kalau dari pengalaman dokter sendiri apa dok yang dilakukan dokter sebagai ibu yang juga berkarir di luar tapi juga memantau kondisi di rumah itu gimana? Jadi kalau saya ya memang kan saya kan juga bekerja ya. Jadi saya juga nitipkan ya, ibaratnya kan kayak menitipkan Alfa ini ke pengasuh-pengasuhnya. Tentunya nggak kita lepas gitu aja, karena kita tahu kan sekarang itu beraneka ragam ya, pengasuh-pengasuh ini kan harus tetap kita pantau ya kan, supaya mereka juga tetap merasa oh ini orang tuanya nih merhatiin nih, menjaga nih. Jadi pasti sebelum saya berangkat saya pesenin kayak misalnya nanti Alfa jadwalnya apa saja, terus habis gitu nanti jangan lupa maskernya, jangan lupa di tasnya selalu saya bawakan hand sanitizer kayak gitu. Sama kalau misalnya habis harus direfill. Biasanya kan kadang-kadang kayak gitu tuh kita kan harus yang lihat sendiri. Oh iya, masker waktunya beli. Oh iya, hand sanitizer waktunya diisi kayak gitu. Terus makanan itu biasanya kalau dibawakan makanan itu selalu saya lihat sih dibawain apa nih. Kalau misalnya terlalu banyak gulanya dikurangi. Kalau misalnya kok ini coklat semua dikurangi, diganti dengan menu-menu yang sekiranya emang bergizi kayak gitu, yang lain-lain itu. Terus diingetin kalau misalnya kayak di sekolah atau habis main, jadi lihat kalau misalnya Alfanya ini ditanyain cuci tangan enggak, jadi harus selalu diingetin sih ya, karena anak-anak ini kan tetap kita harus reminding terus harus terus tetap inget. Terus begitu pulang harus mandi dulu sebelum yang lain-lainnya kayak gitu. Itu sama kayak barang-barangnya Alfa, terutama kayak mainannya,
terus kamarnya atau tempatnya dia itu sering bermain, itu kalau bisa memang dibersihkan kayak gitu. Kamar mandi apa itu dibersihkan. Ya untuk ngurangin ini resiko-resiko yang tadi kena penyakit-penyakit yang kayak tipes, demam berdarah, muntah, mencret kayak gitu. Jadi sebisa mungkin ya emang kita jadi kayak cerewet ya. Tapi nggak apa-apa kan itu buat kebaikan bersama betul, ya. betul, Soalnya kebanyakan nih berita ya, apalagi kayak berita kan bilang anaknya 2. Begitu satu sakit itu kayak getut tular nantinya. Oh ini ke anak yang satunya, oh ke mamahnya, ke papa, muter kan? Bener nggak? Iya, Kebanyakan bener, begitu iya. kan? Biasanya kalau kakak sakit nanti nggak lama adiknya sakit atau kebalikannya. Itu kan yang harus kita cegah kan Iya, begitu. malah itu sering juga orang tuanya ketularan anaknya gitu dong. Ya. Terus tentunya saya juga bilangin ke yang asuh Alfa, kalau lagi nggak enak badan bilang, pakai masker. Ya tetap pencegahannya tetap harus ada kayak gitu. Karena kalau nggak bilang, kita kan juga kadang-kadang nggak tahu ya. Dia mungkin ditahan-tahan sakitnya, nanti akhirnya jadi menularkan juga itu gitu. Terus kalau misalnya kayak Alfa ada kayak mungkin kan dia kerasa beda. Oh dia mungkin badannya lesu lah, apalah itu ya suruh ngomong kayak gitu. Nah ini berarti ketika anak sakit itu kita sudah bisa menangkap sinyal ya dok sebagai orang tua. Oh ini nggak enak badan atau ini kira-kira harus istirahat. Nah kadang tuh mungkin orang tua merasa oh itu masih bisa ditolerir kok, masuk aja nggak apa-apa. Tapi ternyata sampai sekolah panas begitu dok. Benar, nah ini mungkin ada pesan dokter untuk ayah bunda di rumah. Sejauh mana sih kita harus menahan anak-anak itu tidak sekolah begitu dok? Iya. Oke, jadi buat ayah bunda yang di rumah nih ya. Memang kan sekarang ini musimnya banyak virus-virus nih ya, banyak penyakit karena kan musimnya pancaroba. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jadi sebisa mungkin memang kita mengajarkan dan mencontohkan kepada anak-anak bagaimana pola hidup sehat yang baik supaya anak-anak kita juga bisa ikut dengan pola hidup sehat kita. Kemudian yang kedua, kalau misalnya anak kita sakit, tetap kita sedia obat untuk pertolongan pertama, misalnya panas gitu kan ada obat demamnya seperti itu. Kemudian anak ini harus istirahat yang cukup. Kemudian tentunya makan makanan yang bergizi. Tapi kalau misalnya dia sekitar mungkin 2-3 harian masih ada keluhan, monggo segera berobat seperti itu. Pada dasarnya sebenarnya anak-anak ini apabila dia tidak ada panas atau batuk yang sampai sesak kayak gitu atau pilek yang yang kental yang sampai hijau dan sebagainya, itu nggak apa-apa mereka itu masuk tapi tetap pakai masker, tetap harus cuci tangan. Cuman memang yang sekarang ini yang agak berbahaya itu kan kalau virus itu kan gampang menularkan, terutama virus-virus seperti gondong, terus habis gitu cacar, kemudian flu Singapura seperti. Jadi kalau misalnya memang ayah bunda di rumah nih udah tahu, oh anak ini ada panasnya tinggi, itu salah satu gejala virus tuh. Panas tinggi, naik turun, pokoknya menter gitu ya, itu harus hati-hati. Lebih baik di rumah aja, apalagi kalau panasnya itu tinggi itu di atas 38,5. Itu udah harus sebaiknya sih sudah di rumah aja. Terus kalau misalnya ada kayak gejala-gejala lehernya membesar, atau ada kayak bintik-bintik nih di tangan, di kaki kayak gitu. Atau misalnya tahu di keluarga ini ada yang sakit, yang sampai masuk rumah sakit kayak gitu ya. Nah itu benar-benar harus lebih baik di rumah aja. Karena sebenarnya anak-anak ini dengan istirahat yang cukup, kemudian minum vitamin, biasanya ya makan makanan yang bergizi, dengan obat yang hanya simptomatis aja, kalau dia virus atau kumannya ini tidak terlalu parah, dia bisa sembuh kayak gitu. Yang bikin dia semakin parah kan kadang-kadang sudah sakit, badannya ini butuh istirahat, dia tidak beristirahat di rumah, sekolah ketemulah sama teman-temannya, lari-lari dan sebagainya kan, nggak kerasa waktu sekolah. Begitu pulang langsung deh biasanya capek apa kan kayak gitu. Itu yang bikin akhirnya sakit ini jadi infeksi yang semakin parah, semakin lama nanti pulihnya kayak gitu. Sama satu lagi berita, kalau saya ya kan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sekarang ini kan
sejak COVID itu banyak vaksinasi ini lubang-lubang, ya kan? Jadi sebisa mungkin orang tua ini melengkapi imunisasinya untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit yang ya virus-virus yang gampang menular, seperti kayak cacar itu kan ada sebenarnya ininya. Vaksinnya. Tipes kan ada sekarang. Flu Singapura bahkan yang terbaru ini ada, tapi maksimal diberikan kalau nggak salah itu umur 3 tahun. Jadi nggak bisa sampai gede kayak gitu. Cuman ada demam berdarah itu di atas 6 tahun sekarang udah ada vaksinnya. Jadi memang kalau saya ya mari ayah bunda tuh ngelihat imunisasi-imunisasi yang belum lengkap anaknya apa dilengkapi. Selain dengan pola hidup yang sehat itu tadi, sambil mencontohkan itu yang utama ya. Iya, betul. Karena kalau kita nggak mulai dari diri kita sendiri, gimana anak-anak kita mau mulai kan gitu ya. Betul. Masya Allah. Nah ini dokter sebagai wali murid juga di KBTK Al-Hikmah ya dok ya. Pasti kan memantau juga nih program sekolah begitu ya dok, yang sekiranya terkait dengan kesehatan anak-anak. Menurut dokter nih, di KBTK Al-Hikmah ini sudah cukup belum sih dok kaitannya sama kesehatan gitu? Oke. Kalau saya lihat sih alhamdulillah ya TK Al-Hikmah ini sadar banget ya sama kesehatan ya. Jadi kayak kapan hari itu kan habis sering ada kayak pemeriksaan kesehatan ya. Mulai dari gigi semua lah diperiksa tuh. Alfa tuh sering cerita, Mama tadi Alfa diperiksa giginya, diperiksa apanya kayak gitu. Terus habis gitu mengikuti program pemerintah misalnya kayak pemberian ini imunisasi ya, pin polio, terus habis gitu vitamin A ya. Itu kan dibagi juga. Itu bagus banget loh. Terus komunikasinya juga sama kita sama orang tua ini juga attach banget. Saya beberapa kali tuh jujur saya kan ini ya sering ngubungin ini wali kelasnya Alfa juga misalnya. Bu, ini sekarang lagi banyak nih flu Singapura ya kayak gitu. Biasanya saya ajak diskusi kalau bisa nanti anak-anaknya diukur suhunya, dilihat mungkin kalau ada yang ada pelentingannya tangan kaki sebaiknya sih disuruh pulang aja nggak apa-apa daripada nanti satu sakit semua sakit nih kayak gitu. Alhamdulillah nih ustadzahnya ini semua kooperatif semua, jadi nggak sampai yang satu sekolah gitulah ibaratnya tuh misalnya satu anak langsung kayak 20 anak yang enggak, alhamdulillah sih nggak sampai kayak gitu. Jadi cukup aware sama kesehatan. Terus kayak kemarin kan habis ada pasar sehat ya, itu kan kayak bikin anak-anak ini jadi seneng sama buah, sama sayur, jadi tahu kayak gitu. Diajak makan bersama. Belum lagi waktu mulai masuk aja dari gerbang sekolah udah diajarin ini cuci tangan. Jadi kalau saya bilang sih sudah oke kok, iya dipertahankan, ditingkatkan. Tambah oke lagi nih. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Dokter Lini ini salah satu wali murid yang juga kooperatif loh ayah bunda di sekolah itu. Salah satunya tadi yang disampaikan dokter Lini, saya ingat dokter sejak TKA dulu ya, dokter itu suka spill gitu kalau ada info terkini terkait dengan perkembangan kesehatan, bilang ke wali kelas, nanti wali kelasnya nyampaikan ke guru-guru agar kita bisa memberikan proteksi lebih awal untuk kesehatan anak-anak. Matur nuwun loh dokter untuk kerjasamanya, terutama di bidang kesehatan ini, Masya Allah. Sami-sami. Karena menurut saya kalau anak ini sehat, tumbuh kembangnya dia tuh juga nantinya akan jadi bagus berita kayak gitu. Terima kasih, Masya Allah. Tidak terasa dokter. Iya. Ternyata percakapan perbincangan kita sangat lama ini ya. Karena memang menarik ya dok ya kesehatan anak, dan memang masa-masa usia dini itu cukup rentan ya dok. Betul. Terkena virus dan sebagainya. Betul. Jadi itu kenapa kami mengangkat topik ini agar juga sama-sama mengajak ayah bunda itu juga sama-sama aware dan lebih menjaga kondisi keluarganya, tidak hanya anak tapi juga orang tua itu sendiri. Iya, betul. Mungkin ada pesan terakhir ini atau konklusi atau kesimpulan dokter. Iya. Ya pesan saya sih sama ayah bunda, ayo sama-sama kita menasehati anak kita, memberi contoh anak kita dengan pola hidup sehat itu bagaimana itu. Tentunya sekali lagi saya bilang
mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan tentunya anak-anak kita itu pasti mencontohnya paling utama nih sama orang tuanya. Jadi kalau nggak orang tuanya yang mulai dulu, ya anaknya nggak akan mulai dulu kan. Jadi mari kita sama-sama menjaga dan menyemangati anak kita untuk bisa mengamalkan memberi contoh pola hidup sehat itu bagaimana gitu, supaya untuk kebaikan kita sendiri, anak kita sama lingkungan kan bisa sehat semua ya Bu Dita ya. Itu mudah-mudahan sih informasi yang saya berikan hari ini bisa berguna untuk ayah bunda. Amin, insya Allah dokter. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi dokter. Mohon maaf Sama-sama. apabila ada kekurangan selama acara ini. Terima kasih juga sudah memberikan informasi untuk guru-guru kami terkait dengan kesehatan. Sama-sama. Ya, baik. Ayah bunda sahabat KBTK Al-Hikmah Surabaya, tidak terasa perbincangan kita kali ini cukup menarik ya, sangat menarik terkait dengan kesehatan anak, terutama anak usia dini, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Lini bisa kita terapkan bersama-sama, karena tadi yang disampaikan Dokter Lini tidak cukup kita tahu, tapi juga kita terapkan, dan dimulai dari orang tua. Bagaimana orang tua memberikan pendampingan, konsistensi agar anak-anak kita, keluarga kita bisa hidup sehat. Begitu. Terima kasih sekali lagi ayah bunda. Semoga semua keluarga KBTK Al-Hikmah dan sahabat YouTube KBTK Al-Hikmah Surabaya sehat dan Allah berikan keberkahan di sepanjang kehidupan. Dari kami terima kasih. Kami tutup acara podcast kali ini. Tunggu podcast-podcast selanjutnya yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.